Kebenaran. Kalau ini kiblatnya para saintis, para ilmuwan. Para ilmuwan itu satu-satunya yang difokusi di komitmennya adalah kebenaran. Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth. Plato temanku, Aristoteles temanku, tapi temanku yang paling jos, yang paling hebat adalah kebenaran. Maksudnya apa? Kalau aku nemu kebenaran kok beda dengan Plato, beda dengan Aristoteles, tidak masalah. Tetap yang nomor satu kebenarannya. Tokoh ini guruku, tokoh itu panutanku. Tapi satu-satunya yang aku komitmeni hanya kebenaran. Nah, itu jargon dari Newton. Meskipun beliau kagum misalnya dengan René Descartes, tapi ya dia tidak membebek saja dengan René Descartes. Dia punya gagasan-gagasan baru yang luar biasa. Satu-satunya yang dia komitmeni hanya kebenaran. Kalau ini untuk mendeteksi apakah itu benar-beneran apa enggak, yang kedua ini. Truth is ever to be found in simplicity and not in the multiplicity and confusion of things. Kebenaran itu biasanya ada dalam penjelasan-penjelasan simpel, sederhana. Bukan penjelasan-penjelasan rumit dan membingungkan. Jadi di filsafat itu ada teori namanya Occam Razor. Occam Razor itu teori yang menyatakan kalau ada dua teori ngomong tentang hal yang sama, yang satu to the point, singkat, ringkas, padat, jelas, yang satu panjang lebar bulat tidak karu-karuan, itu yang lebih benar pasti yang singkat, padat, jelas. Kenapa kok yang muter tidak karu-karuan ini kualitasnya dianggap lebih rendah? Karena biasanya yang muter tidak karu-karuan itu tidak yakin benar dengan kebenarannya. Masih butuh macam-macam dalil, masih butuh diputer kemana-mana. Itu sama kayak kalau kamu bohong itu loh. Biasanya kan untuk merasionalkan bohong itu kan kamu muter-muter tidak karu-karuan. Lebih enak jujur ngomong apa adanya, selesai. Itulah. Kenapa kok tidak masuk? Males pak. Ya itu lebih jelas daripada kemarin itu pak, saya mau masuk. Ya, pokoknya begitu panjang lebar ala wis wis ngapusi mesti. Jadi itu teori kedua. Jadi kebenaran itu ada dalam simplicity, yang simple. Kalau orang bisa jawab cepat, tegas, ringkas, sementara yang satu jawabnya bulat, membingungkan, padahal yang diomongkan hal yang sama, biasanya yang lebih benar ada di yang ringkas. Ya meskipun tidak untuk semua kasus, tapi cara paling gampang. Oke, ini yang saya sebut koyok ayat tadi. Jadi Newton pernah bilang, what we know is a drop, what we don't know is an ocean. Apa yang kita tahu adalah hanyalah setetes air. Dan apa yang tidak kita tahu adalah lautan. Itu kan kayak Al-Quran saya bilang tadi kan, laukanal bahru midadan li kalimatillah lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatullah. Jadi kalau ilmunya Allah dipakai untuk nulis, itu lautan. Bahkan lautannya kering, ilmunya Allah belum habis. Sementara ilmu kita hanya setetes. Itu pun mungkin tetesan sangat kecil. A drop. Nah, itu. Jadi orang sebesar Newton pun merasa ilmunya hanya setetes air. Maka sangat naif kalau kita yang levelnya ratusan level di bawah Newton merasa pinter, merasa ilmunya luas. Ya meskipun saya mahasiswa, tapi yo lumayan loh pak, wawasan saya sudah luas. Gayamu. Jadi enggak lah, kamu cuma a drop. Mungkin kamu setengah drop atau seperempat drop. Enggak ada ya. Jadi semesta itu lautan. Makanya ketika ada orang bilang orang itu semakin pinter, biasanya semakin merasa bodoh karena dia sadar akan lautan tadi.
Jadi banyak orang pinter yang tidak merasa semakin bodoh karena dia tidak melihat lautan di belakangnya. Dia merasa satu tetesannya itu kayak laut, padahal laut yang asli ada di belakangnya. Maka dia merasa pinter. Orang yang pinter, yang sejati, dia sadar adanya lautan itu, jadi dia merasa saya ini masih bodoh. Semakin merasa bodoh, semakin menunjukkan dia pinter. Makanya katanya Socrates kan, satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Bahkan satu tetes air ini itu sebenarnya bagian dari lautan yang luas itu. Berarti bukan milikku sebenarnya. Aku hanya pinjem, ngambil satu tetes. Oke. Terus, a man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true. For if the thing be false, the apprehension of them is not understanding. Ringkesnya quote ini adalah sesuatu yang benar itu bisa kita pahami. Tapi sesuatu yang tidak benar akan susah kita pahami. Semua manusia dapat membayangkan hal-hal yang salah, tetapi dia hanya dapat mengerti hal-hal yang benar. Karena kalau hal itu salah, biasanya pemahaman mereka bukan pengertian. Jadi kita tidak akan bisa memahami sesuatu kalau salah. Tentang hal-hal yang salah. Kalau kok ada sesuatu kok susah sekali kita pahami. Orang ngomong kita susah sekali memahami. Cara paling gampang untuk mendeteksi kesalahan itu di situ. Jangan-jangan ada yang salah. Kenapa? Karena kebenaran itu simple. Sederhana. Semakin bulat, semakin ruwet, itu semakin berjarak sebenarnya dari kebenaran. Jarak itu dibikin oleh keruwetan tadi. Padahal hakikatnya kebenaran itu simpel. Ya mungkin karena Newton ini kan dunianya banyak dunia ilmu eksakta yang tegas. Beliau mungkin belum belajar filsafat-filsafat yang baru sekarang itu, ilmunya tidak karu-karuan itu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana tidak jelas sekarang. Tapi menurut Newton sebenarnya ya parameternya gampang. Semakin bertele-tele, kemungkinan besar ada kesalahan di situ. Tapi semakin tegas to the point, semakin meyakinkan, biasanya ada kebenaran di situ. Ya meskipun nanti tidak untuk semua kasus, tapi dalam kasus ilmu eksakta versi yang dijelaskan oleh Newton biasanya begitu. Oke. Nah, kalau ini juga termasuk kebijaksanaan seorang ilmuwan. To explain all nature is too difficult task for any man or even for any one age. This much better to do a little with certainty and leave the rest for others that come after than to explain all things by conjecture without making sure of anything. Menjelaskan seluruh alam semesta itu ya pasti terlalu sulit bagi siapapun atau kapanpun. Akan lebih baik menjelaskan sedikit yang sudah pasti dan membiarkan sisanya untuk orang lain yang datang kemudian, daripada menjelaskan semuanya dengan kira-kira saja tanpa memberi kepastian apapun. Jadi ini himbauannya untuk para ilmuwan, kamu sadar dirilah, kamu itu manusia yang terbatas. Jangan berambisi ngerti semuanya, ingin menjelaskan semuanya. Biasanya orang yang berambisi semacam ini, ingin pinter segala hal, dalam banyak hal dia hanya menebak-nebak saja, mengira-ngira saja. Mending kamu sadari, oh Pak saya itu mahasiswa bidang ini, ngertinya bidang ini, itu pun saya fokus ke beberapa mata kuliah ini yang ingin saya dalami. Yang lain saya hanya sekedar tahu, tapi saya mendalamnya di sini, yang saya pasti paham bidang ini. Itu lebih realistis. Jadi wajar orang itu tidak ngerti segalanya, katanya Newton. Karena apa? To explain all nature too difficult. Alam semesta ini luas, kompleks.
Kita manusia terbatas. Maka tidak hina kalau kamu ngertinya hanya satu bidang saja. Bidang lain, ya biarkan untuk orang lain. Ilmuwan lain menjelaskan sesuai perspektif mereka masing-masing. Yang biologi menjelaskan biologinya, yang psikologi menjelaskan psikologinya, yang astronomi menjelaskan astronominya. Jangan nekat mengklaim dirimu, saya Pak, ngerti semuanya. Begitu kamu bilang kamu ngerti semuanya, mungkin orang akan bilang berarti kamu tidak ngerti apa-apa. Kalau bahasa kampusnya orang generalis. Orang generalis itu merasa apa-apa ngerti. Ini ngerti, itu ngerti, dikit-dikit. Orang generalis itu malah jarang kepake. Di dunia ilmiah itu kan misalnya ada diskusi tentang apa itu, yang diingat duluan kan bukan generalis tapi spesialis. Saya ingin diskusi tentang fisika, Pak. Oh iya, itu di sana ada orang ahli fisika, itu malah diingat. Tapi kalau kamu ngerti macam-macam, kamu diingatnya belakangan. Pak, yang narasumber tadi tidak bisa, Pak. Oh, masih ada ahli fisika di sana. Oh, itu juga tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Ya sudahlah, itu aja. Katanya apa aja ngerti kok. Ya, nah, itu nasibnya orang yang generalis, ngerti apa saja. Tidak realistis. Bahwa kamu harus ngerti banyak hal ya, tapi tidak harus mendalam di semua ilmu. Malah tidak realistis. Kamu harus profesional, makanya dunia modern itu dikenal profesionalisme. Mendalam di satu bidang ilmu. Dokter itu yang lebih mahal pasti yang spesialis. Bukan yang generalis. Kayak di puskesmas itu kan generalis. Dokter umum itu biasanya lebih murah. Tapi yang spesialis biasanya lebih mahal. Ilmunya lebih spesifik. Spesialis mata dengan yang generalis di puskesmas itu kan periksa mata di puskesmas mungkin kamu gratis pakai BPJS. Tapi kalau ke spesialis mata bisa lebih mahal. Bisa. Padahal mungkin kacamatamu kan kacamata yang 25.000 itu. Kalau ke spesialis mata kamu bisa jutaan kacamatanya. Kenapa? Beliau spesialis, ngerti lebih detail tentang penyakit matamu. Apalagi nanti kalau ada spesialis mata kiri misalnya. Itu lebih mahal. Kamu kalau sakit mata kiri saja. Kalau sakit kanan tidak bisa dia. Oke, terus. Nah, ini usahanya. Dari mana menemukan kebenaran? Truth is the offspring of silence and meditation. I keep the subject constantly before me and wait till the first dawning open slowly by little and little into a full and clear light. Kebenaran adalah kediaman dan perenungan. Aku merenunginya terus-menerus di depanku dan menunggu hingga tersingkap pelan, sedikit demi sedikit hingga menjadi cahaya yang terang sepenuhnya. Jadi ilmu itu diperoleh, ya kamu harus, saya bilang tadi, tirakat, direnungi, difikirkan, ditafakuri, sampai terbuka sedikit demi sedikit. Rahasianya terbuka sedikit-sedikit sampai terbuka semua, sampai terang. Jadi meskipun beliau ilmuwan, saintis, eksperimental, tapi ya prosesnya sama kalau semua ilmu lain. Jadi silent and meditation, perenungan dan kediaman. Kalau masih sibuk kemana-mana agak susah menemukan teori baru, ilmu baru. Harus agak tirakat sebentar, menarik diri sebentar untuk berpikir, merenung. Sehingga melahirkan hal yang baru. Jadi tips dari Newton ya, kamu harus nyari waktu khusus. Kalau sibuk dengan banyak hal lain, misalnya Pak saya ingin nemu teori untuk skripsi saya ingin nyepi, tapi nyepi terus jejer sama HP yang di situ grupnya puluhan, yang kamu balas terus satu-satu ada orang ngomong apa ya ndak jadi, ndak ketemu mesti teorinya. Harus agak puasa dikit. Termasuk mungkin HP-nya dipuasakan dulu sebentar kalau pas memang sedang butuh merenung.
Oke, itu saran dari Newton.